Dalam dunia keperawatan yang sibuknya luar biasa, apa sih instrumen yang paling penting bagi seorang perawat? Stetoskop, jarum suntik? Bukan. Instrumen paling vital itu justru yang nggak kelihatan, yang ada di kepala kita. Nah, hari ini kita akan coba mengasah instrumen super penting ini, kemampuan berpikir kritis. Oke, kita langsung aja masuk ke sebuah skenario. Coba bayangin ya, Anda lagi jaga, tiba-tiba tanda vital pasien anjlok. Terus, diagnosis awal rasanya kok nggak nyambung ya? Ini bukan lagi soal ujian pilihan ganda loh. Ini adalah situasi nyata yang menuntut keputusan cepat dan yang paling penting, tepat. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Nah, inilah dia momen krusial seorang perawat. Saat dimana satu pemikiran yang jernih di bawah tekanan bisa jadi penentu segalanya. Penentu antara pasien yang pulih atau justru masuk ke kondisi krisis. Betul, di saat-saat genting kayak gini, jawabannya tuh nggak selalu ada di buku prosedur atau SOP. Solusinya datang dari sebuah keterampilan yang bisa dan sejujurnya wajib diasah oleh setiap perawat. Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa ambil keputusan yang tepat di momen-momen seperti itu? Kita butuh pondasi yang kokoh. Dan mari kita bedah sama-sama pondasi itu, berpikir kritis. Jadi, apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Terutama di lingkungan klinis, ini bukan cuma sekedar mikir lebih keras ya, lebih dari itu. Ini tuh sebuah proses yang disiplin, di mana kita secara aktif dan terampil, ya mengonsep, menerapkan, menganalisis, sampai mengevaluasi semua informasi yang ada di depan mata kita. Biar lebih kebayang, kita pecah proses ini jadi beberapa bagian ya. Pertama, ada analisis. Artinya kita bedah informasinya, lihat data lab dan tanda vital secara objektif. Lalu interpretasi. Di sini kita mulai bertanya, oke, angka-angka ini maksudnya apa sih buat pasien saya? Kemudian inferensi. Nah, ini bagian serunya. Kita mulai menghubungkan titik-titik. Jangan-jangan demam baru ini ada hubungannya sama hasil lab yang aneh itu. Setelah itu kita lakukan evaluasi, kita timbang seberapa kuat sih bukti untuk dugaan baru ini. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, penjelasan. Kita harus bisa menjelaskan alur pemikiran kita dengan jernih ke tim medis. Coba deh bayangkan seperti ini. Berpikir kritis itu ibarat mesin mobil yang bertenaga. Tapi kalau nggak ada setir, tenaga itu kan jadi nggak terarah kan? Nah, pengambilan keputusan klinis itulah setirnya. Dia yang mengarahkan semua kekuatan analisis kita menjadi sebuah tindakan yang tepat sasaran. Nah, ngomongin soal setir tadi, ini membawa kita ke prosesnya. Pengambilan keputusan klinis. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang terstruktur yang membantu kita menyetir pemikiran kritis kita menjadi tindakan nyata. Tindakan yang ujung-ujungnya bisa menyelamatkan nyawa. Dan kutipan ini kena banget. Kualitas keputusan yang kita ambil di samping tempat tidur pasien itu adalah cerminan langsung dari kualitas cara kita berpikir. Keputusan-keputusan hebat itu nggak lahir dari keberuntungan, tapi lahir dari penalaran yang tajam dan terus diasah. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba terapkan ini ke dalam praktek yuk. Kita akan telusuri lagi proses pengambilan keputusan ini pakai skenario pasien kita di awal tadi sebagai panduannya. Nah, ini dia petanya, langkah demi langkah. Pertama, identifikasi masalah. Kita sadar, tunggu dulu, kok ada yang aneh ya? Tanda vital sama diagnosisnya nggak nyambung. Kedua, kumpulkan informasi. Di sini kita nggak pasif, kita proaktif. Kita kaji ulang pasiennya, cek lagi hasil lab, lihat lagi riwayatnya. Ketiga, analisis dan interpretasi. Disinilah mesin berpikir kritis kita mulai panas. Kita bertanya, data baru ini nunjukin apa ya? Mungkin ini bukan sekedar dehidrasi. Keempat, rumuskan solusi. Dari analisis tadi, kita bentuk hipotesis baru. Mungkinkah ini sepsis? Lalu kita susun rencana tindakan. Dan kelima, yang paling krusial, implementasi dan evaluasi. Kita ambil tindakan, kita lapor ke dokter dengan rekomendasi yang jelas, dan yang penting, kita pantau terus respons pasien. Nggak dilepas begitu aja. Jadi, kenapa sih semua ini begitu penting? Kenapa kita harus repot-repot melewati semua proses ini? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Lihat deh perbedaannya. Kontras banget kan? Kalau tanpa berpikir kritis, kita mungkin cuma akan mengikuti rutinitas. Oh, ordernya kasih cairan? Ya udah kasih aja. Sambil mungkin melewatkan petunjuk-petunjuk halus yang sebenarnya vital. Hasilnya, perawatan bisa terlambat, kondisi pasien bisa memburuk. Nah, bandingkan dengan yang dengan berpikir kritis. Kita berani mempertanyakan asumsi, kita gali lebih dalam untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Hasilnya jelas jauh berbeda. Intervensi jadi tepat waktu dan keselamatan pasien pun meningkat. Ini bukan sekedar latihan akademis, ini soal nyawa. Karena pada akhirnya, semua ini seringkali menurut
cuma butuh satu perawat yang jeli dalam satu momen yang krusial untuk membuat satu keputusan yang tepat, yang bisa menyelamatkan satu nyawa. Itulah kekuatan sesungguhnya dari berpikir kritis. Dan sekarang pertanyaan ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Berpikir kritis itu seperti otot, dia perlu dilatih supaya jadi kuat. Jadi, bagaimana cara Anda akan